semuanya, aku Ahlul, Aku Radit. aku Gugur. Aku Fatan. Aku Rizky. Aku Kalian, aku Lena, aku Sari, aku Hanin. Wait, ada yang ketinggalan. Dan aku Gio. Kami semua mengucapkan selamat beraktivitas. Hai semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tapi sebelum itu, apa sih pengertian dari pertumbuhan itu? Yuk kita simak. Jadi, pertumbuhan itu merupakan proses perubahan ukuran yang diakibatkan oleh perkembangan sel pada makhluk hidup. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, dapat diukur dan dapat dibuktikan oleh angka, serta bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kalian udah tahu kan apa itu pengertian dari pertumbuhan? Sekarang, yuk kita cari tahu apa sih pengertian dari perkembangan itu. Yuk kita cari tahu. Wah, perkembangan merupakan proses mencapainya kedewasaan atau kematangan yang berfungsi kualitatif dan reversibel. Sar, kamu lagi ngapain sih? Ahlul, ini nih aku lagi belajar. Itu kok kayak anggur raksasa ya? Kamu tuh, ini tuh bukan anggur raksasa. Ini tuh tahapan fase embrionik. Fase embrionik? Apa sih fase embrionik Ya. itu? Kamu nggak tahu fase embrionik? Enggak. Ya ampun. Jadi fase embrionik adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuknya embrio. Fase embrionik memiliki 5 tahapan utama. Ini dia nih. Yang pertama, proses fertilisasi. Pada proses inilah tempat bertemunya sel sperma dan sel telur yang nantinya akan melebur menjadi zigot. Proses ini bisa terjadi di 2 tempat, yaitu internal dan eksternal. Internal bisa terjadi di dalam lubang falopi atau oviduk, dan sedangkan eksternal bisa terjadi di air. Tahapan yang kedua adalah tahapan morula. Pada tahapan ini, zigot akan membelah menjadi 2, 4, 6, 8, hingga 64 sel. Sel yang terbentuk dinamakan dengan blastomer. Saat sel berjumlah 64, blastomer ini akan berkumpul menjadi sebuah bola sel yang tidak berongga yang disebut dengan morula. Morula ini strukturnya seperti buah arbe. Dalam bahasa Latin, morum berarti buah arbe. Tahapan yang ketiga adalah tahapan blastulasi. Pada tahapan ini, sel-sel morula akan terus membelah sehingga membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan. Nah, rongga ini disebut dengan blastosol. Pada tahapan ini disebut dengan tahapan blastulasi. Yang keempat adalah tahapan gastrulasi. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari proses blastulasi. Pada tahapan ini akan terlihat lebih jelas pelekukan tubuh pada embrio dan nantinya akan terbentuk sebuah lubang yang nantinya akan menjadi anus embrio yang disebut dengan blastopor. Pada saat ini jugalah akan terbentuk 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Yang kelima adalah tahapan organogenesis. Tahapan ini merupakan tahapan final dari fase embrionik. Pada tahap ini akan terbentuk berbagai macam organ yang nantinya akan berkembang melalui 3 lapisan gastrula. Yang pertama yaitu lapisan ektoderm atau lapisan yang paling luar yang nantinya akan berkembang menjadi kulit, rambut, kuku, sistem saraf, sistem indera, dan medula adrenal. Yang kedua yaitu lapisan mesoderm atau lapisan yang berada di tengah, yaitu akan berkembang menjadi alat-alat reproduksi, otot, rangka, sistem sirkulasi, dan juga sistem ekskresi. Dan yang ketiga yaitu lapisan endoderm atau lapisan yang paling luar yang nantinya akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan juga kelenjar timos, tiroid, dan paratiroid. Nah, itulah dia tahapan-tahapan dari fase embrionik. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh-contoh hewan yang ada di metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita mulai dari metamorfosis sempurna. Contoh-contoh hewannya itu seperti kupu-kupu, nyamuk, dan capung. Nah, sementara di metamorfosis tidak sempurna, contoh-contoh hewan itu seperti kecoa dan belalang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu metagenesis. Metagenesis atau pergiliran keturunan adalah proses pergiliran fase reproduksi seksual dan aseksual dalam siklus hidup suatu organisme. Jadi, dalam metagenesis
Suatu generasi organisme akan berkembang biak secara aseksual, sedangkan generasi berikutnya akan berkembang biak secara seksual. Nah, tadi Lena udah ngejelasin apa itu pengertian metagenesis. Sekarang kita akan lanjut ke proses-proses atau tahapan metagenesis. Jadi kita ambil contoh obelia atau ubur-ubur. Jadi ini adalah gambar medusa. Medusa itu adalah ubur-ubur seperti biasa, bisa berenang bebas di laut dan berkembang biak secara seksual. Nah, artinya dia akan meleburkan sel gamet yang akan menghasilkan zigot. Nah, zigot-zigot ini nantinya dia akan berkembang menjadi larva. Nah, larva-larva ini dia akan mengalami proses yang namanya berselia. Ya, berselia. Nah, larva-larva yang mengalami proses berselia itu akan disebut planula. Ini ya, selanjutnya planula-planula itu akan menempel pada sitrat-sitrat yang akan membentuk polip. Nah, disinilah pertukaran cara perkembangbiakan itu terjadi. Jadi yang pertama mulai dari medusa, sekarang polip. Nah, pada fase polip ini, obelia atau ubur-ubur itu akan berkembang biak secara aseksual dengan dan hasilnya itu akan memunculkan segmen-segmen. Nah, proses dari polip memunculkan segmen-segmen tersebut disebut strobilisasi. Hasilnya disebut stobila. Nah, pada bagian stobila itu nanti akan ada seperti rumbai-rumbai seperti kepala ubur-ubur. Nantinya itu akan melepas menjadi medusa muda atau epira yang kita sebut ubur-ubur muda. Nah, ubur-ubur muda ini yang nantinya akan berkembang menjadi medusa, yaitu ubur-ubur pada umumnya. Dan itulah satu siklus metagenesis pada obelia. Jadi saya akan ngejelasin kalian semua apa sih itu regenerasi. Regenerasi adalah suatu kemampuan organisme untuk menumbuhkan atau memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Nah, pada proses ini sebagian sel akan dilibatkan untuk memulihkan bagian tubuh yang rusak, sehingga bagian tubuh yang rusak itu akan cepat kembali pulih dan seperti semula. Regenerasi memiliki 3 macam. Yang pertama ada epimorfosis, yang kedua ada morfalaksi, dan yang ketiga ada kompensasi. Yang pertama adalah regenerasi. Epimorfosis yaitu regenerasi yang melibatkan pembentukan blastema, yaitu massa sel yang belum terdiferensiasi pada organ yang cedera atau organ yang hilang. Kemudian sel-sel tersebut atau sel-sel blastema tersebut akan berkembang menjadi sel baru atau organ baru. Contohnya pada regenerasi salamander. Ketika salamander melepaskan organnya atau organnya rusak, maka akan regenerasi salamander merupakan salah satu contoh dari regenerasi epimorfosis. Kemudian yang kedua ada regenerasi morfalaksi, yaitu regenerasi yang melibatkan sel-sel yang sudah ada ketika dipotong akan menumbuhkan sel-sel baru, tapi sifat dari sel tersebut belum tentu sama. Contohnya adalah pemotongan pada hidra ketika dipotong beberapa bagian. Nah, bagian-bagian hidra yang dipotong tersebut akan menumbuhkan individu baru atau hidra baru. Nah, yang ketiga ada regenerasi kompensasi, yaitu regenerasi pada sel-sel yang sudah ada ketika sel-sel tersebut rusak atau mengalami seperti cedera, maka sel-sel tersebut akan beregenerasi semula. Contohnya adalah regenerasi hati pada mamalia. Berdasarkan lapisan tubuhnya, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu diploblastik, yaitu tubuh yang tersusun hanya dari 2 lapisan saja, yaitu ektoderm dan endoderm, atau lapisan dalam dan lapisan luar saja. Ini terjadi pada Coelenterata dan Porifera. Yang kedua yaitu trimoblastik, atau tersusun atas 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini terjadi pada Chordata, Moluska, dan juga manusia. Teman-teman, supaya kita nggak lupa, yuk kita hafalin sambil nyanyi. Yuk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan.
dibagi jadi dua bagian. Fase embrionik yang pertama, pasca embrionik yang kedua. Fase embrionik kita hafalkan, dimulai dari fertilisasi namanya, lalu jadi morula, blastula, gastrula, dan morfogenesis. Yang terakhir organogenesis, organ terbentuk dan siap hidup. Hidup bebas. Pasca embrionik adalah seru. Ada 3 fase penting. Yang pertama metamorfosis, yang kedua metagenesis, yang terakhir regenerasi. Itulah fase hidup hewan. Belajar asik sambil bernyanyi. Yuk terus jaga semangat belajar, karena sains menyenangkan. Biologi. Semangat malam. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar biologi malam ini? Biologi selalu di hati. I love biologi. Number that you'll ever do. 2 can be as bad as 1. It's the loneliest number since the number 1.